Selamat siang Bu Erla. Apa kabarnya hari ini? Dan selamat untuk selalu membersamai anak-anak dalam belajar ya Bu Erla. Ya Pak, selamat siang dan kurang baik nih Pak kabarnya. Mau ngajak ngobrol nih Pak. Ada sesuatu benar-benar yang harus disampaikan. Ada sesuatu yang membuat rasanya menjadi gelisah Pak hari ini. Oh, oke. Gimana nih Bu Erla? Ayo duduk santai dan Bu Erla silahkan sampaikan unek-uneknya. Kok sampai gelisah begitu ya Bu Erla? Ya sih Pak, ada sesuatu yang rasanya ganjil di hati saya Pak. Sesuatu yang harus dipecahkan. Oke. Silahkan coba Bu Erla. Silahkan disampaikan. Semoga kita bisa memecahkan permasalahan ini. Pak Yano, anak-anak ini loh Pak. Mereka itu suka menari Pak. Baik putri maupun putra. Mereka selalu latihan menari dengan baik. Karena dalam waktu dekat di bulan Agustus, mereka akan tampil. Mau menunjukkan bakat mereka katanya. Mau tampil Begitu. untuk memperingati HUT RI tahun 2020 Pak. Tapi kayaknya mereka kesulitan untuk membagi waktu Pak. Karena ada dua kegiatan yang bersamaan. Oke. Akhirnya mereka merasa ogah-ogahan untuk belajar di kelas. Maunya itu menari saja. Padahal kan di kelas waktunya terbatas kan Pak. Mereka untuk tetap belajar penuh sebagai aktivitas yang utama Pak dan tidak bisa ditinggalkan. Tetapi mereka juga bisa membagi waktunya juga untuk bisa menari. Begitu ya. Maksudnya Bu Erla ingin anak-anak tetap bisa fokus belajar di kelas, sedangkan kegiatan menari mereka tetap bisa berjalan dengan baik. Oke, saya paham Bu Erla. Kalau kita tarik kesimpulan, sebenarnya apa sih yang mau Bu Erla dapatkan dari percakapan ini? Saya ingin mendapatkan ide segar Pak. Anak-anak bisa berlatih menari dengan baik, tetapi kegiatan belajar mereka tetap utama. Itulah Pak bahasanya. Antusias anak dalam belajar itu sangat tinggi sebenarnya Pak, tetapi mereka juga merasa kesulitan untuk membagi waktu antara belajar dan juga menari. Oke. Jadi Bu Erla menginginkan satu ide segar, anak-anak tetap belajar dan fokuslah begitu ya. Tetapi kegiatan menari mereka tetap ada karena mereka sangat antusias begitu ya. Ya, betul Pak. Belajar tidak boleh ditinggalkan, tetapi kemampuan mereka menari tetap harus dipersiapkan dan diasah. Tetapi mereka belum bisa membagi waktu dengan baik. Ya, Menurut Bu Erla nih, menurut Ibu sendiri, dengan antusias mereka dalam belajar ini, apa ada kegiatan yang bisa membantu mereka ya Bu Erla? Kegiatan anak bisa belajar fokus dan mereka juga tetap menari. ini Pak yang mau saya tanyakan. Sebenarnya dengan antusias ini ada kan seharusnya solusi terbaiknya Pak. Nah, agar kedua-duanya tetap berjalan secara berimbang dan lancar. Tapi apa ya Pak ya? Coba Bu Erla ingat-ingat, kalau di tahun-tahun sebelumnya, pernah nggak ada pengalaman yang sama? Ataupun bentuk penyelesaian masalah seperti ini yang pernah Bu Erla dengar? Mungkin bisa menjadi referensi Bu. Kayaknya ada sih Pak. Dulu itu pernah dalam rangka ulang tahun Kabupaten Kota Bogor. Ada kegiatan yang padat pula, tetapi mereka juga bisa membagi waktu dengan baik, yaitu juga berkegiatan utama belajar dan juga kegiatan yang persiapan untuk mengikuti karnaval itu Pak, hari ulang tahun Kabupaten Kota Blora. Kalau begini gimana Bu Erla? Mungkin bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kenapa dulu bisa sekarang kok berkendala? Kalau misalkan ada level 1 sampai dengan 10 Bu Erla, anak-anak ada di level berapa ini Bu Erla?
terkait antusias belajar mereka dengan pembagian waktu mereka antara belajar dan harus menari. Level 5 Pak, tapi sebenarnya pengennya level 8 atau 9 lah Pak. Oh, begitu. Kalau level 8 atau 9 yang Bu Erla maksud seperti apa ya Bu? Bisa dijelaskan Bu? Level 8 atau 9, gambaran saya itu adalah anak-anak belajar di kelas dengan baik sesuai jadwal. Mereka mampu menyerap materi dengan baik, tidak hanya serta-merta hanya ingin latihan menari saja, tetapi lebih memiliki pembagian waktu yang sama tentunya Pak, agar belajar juga yang utama dan juga menari. Begitu ya. Kalau menurut Ibu Erla lagi nih, untuk pembagian waktu yang sama nih Bu, rata-rata lah bahasanya. Ya belajar utama, ya menari. Mungkin Ibu punya angan-angan dengan cara seperti apa Bu Erla? Iya ya Pak, seperti apa ya? Atau mungkin dengan kita melakukan pembelajaran menggunakan model sesuai dengan minat mereka ya Pak ya. Kita integrasikan atau kita hubungkan dengan model-model yang ada unsur tarinya Pak. Jadi antusias anak dalam belajar pasti semuanya Pak. Boleh nih Bu. Pengintegrasian kelihatannya cocok. Atau mungkin ada solusi lain yang terpikirkan oleh Bu Erla? Apa apa anak-anak kita masukkan ke dalam ekstrakurikuler saja Pak? Kan itu ada tuh di sekolah tuh, nanti kita adakan program ekstrakurikuler menari Pak, agar mereka mendapatkan waktu yang lebih di luar jam pembelajaran. Begitu. Kalau menurut Bu Erla lagi coba dari beberapa pilihan ini, pilihan mana yang menurut Ibu paling berhasil kalau ini dilakukan ya Bu? Katanya yang kita masukkan untuk anak-anak berlatih dan belajar, berlatih menari itu Pak, dan belajar, sehingga nanti saya akan mengintegrasikan kegiatan menari di dalam kegiatan pembelajaran Pak. Jadi antusias mereka oleh waktu yang terbaik aku Indonesia nanti itu Pak, oleh Indonesia itu. Nah, kalau dari sini Bu Erla rasanya sudah ada pencerahan ini. Coba pencerahan apa kelihatannya bisa disampaikan Bu Erla? Ya, saya akan melakukan kegiatan yang secara tidak langsung membagi waktu kegiatan siswa antara belajar yang sebagian utama tadi Pak, dengan kegiatan menari untuk menyambut Hari Ulang Tahun Republik Indonesia, biar berimbang dan berjalan sama lancar. Oke. Sekarang rencana Bu Erla apa? Saya akan membuat rencana pembelajaran atau modul ajar ya Pak ya, kita sebutnya sekarang modul ajar, di mana pembelajaran tersebut akan saya integrasikan dengan kegiatan menari Pak. Jadi ini Pak, kayak nanti tuh sambil berjalannya waktu, kita juga bisa menyampaikan program-program kita terkait ekstrakurikuler menari tadi. Anak bisa ikut. Begitu. Oke. Kalau misal kita bicara target Bu Erla akan melakukan ini semuanya mentarget berapa lama Bu? Biar segera bisa dilakukan dan kelihatan seperti itu. 1 minggu Pak, insya Allah cukup Pak. 1 minggu, oke. Kalau 1 minggu cukup, biar nanti 1 minggu ke depan kita tahu progresnya bagaimana ya Bu Erla? Gimana kalau kita janjian lagi Pak, kita bisa ngobrol, nanti insya Allah minggu depan saya akan ceritakan kepada Pak Yanto bagaimana progresnya. Oke, siap Bu Erla. Karena ini mau minggu depan, saya tunggu ya untuk ceritanya. Dan nanti ketika Bu Erla sudah bisa menyatakan progresnya, dan itu satu bentuk semangat Bu Erla, nanti Pak Yatno belikan mie ayam di kantin ya. Iya Pak, terima kasih Pak atas waktunya, dan terima kasih pula sudah dibantu Pak. Saya merasa sudah lega Pak. Oke, nggak apa-apa Bu. Terima kasih juga. Terima kasih juga. Kita bertemu di minggu depan ya Bu Erla. Iya, siap Pak Yanto. Oke.
terkait dengan umpan balik yang harus disampaikan oleh Coach, ini saya sebagai coach menanyakan kepada Bu Erla, apa yang Bu Erla rasakan pada saat di coaching tadi, Bu Erla? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erla, saya di sini selaku coach dari Pak Yatno yang sedang coach. Saya akan memberikan umpan balik kepada Pak Yatno. Yang saya rasakan, Pak, setelah coaching tadi, saya merasa lega karena pada saat percakapan coaching tadi, saya bisa menggali potensi saya, kemudian dapat saya gunakan untuk memecahkan dari permasalahan yang saya hadapi. Dan saya merasa senang juga, Pak, karena dari percakapan coaching tadi membawa pencerahan bagi saya untuk menemukan ide-ide baru agar anak kembali antusias belajar dan kegiatan menarik juga mengganggu kegiatan. Oke, terima kasih Bu Erla, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semuanya. Dalam sesi ini saya akan menyampaikan hasil refleksi diri untuk kegiatan ruang kolaborasi praktik coaching. 1. Apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi? Yang sudah berjalan dengan baik yaitu paradigma berpikir coaching, yaitu sudah diterapkan dengan baik. Saya mampu fokus pada coach, bersikap terbuka dan memiliki kesadaran yang penuh, yang kuat. Kemudian proses kreatif sudah dilakukan, yaitu komunikasi dua arah, memicu proses berpikir coach dan mampu menggali situasi coach, menghasilkan ide baru. Dan saya sudah menggunakan prinsip coaching, yaitu berkehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mampu mengajukan pertanyaan berbobot. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Maka di sini yang perlu diperbaiki dan perlu ditingkatkan adalah terkait dengan prinsip coaching untuk mendengarkan aktif. Karena dengan pendengaran aktif maka akan dapat meningkatkan coach merasa nyaman dan mampu menghasilkan ide-ide baru di dalam penyelesaian permasalahannya. Kemudian yang ketiga, apa yang Bapak lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Saya di awal atau sebelum ini saya melaksanakan mindfulness dengan teknik stop sehingga saya merasa lebih tenang. Kemudian saat melakukan coaching, saya akan fokus selalu pada coach, bersikap terbuka dan dengan kesadaran diri yang kuat pada diri saya, sehingga kehadiran penuh dari diri saya bisa dirasakan selalu oleh coach. Kemudian yang keempat, apa yang akan Bapak lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Yang saya lakukan adalah melaksanakan metode coaching atau praktek langsung coaching. Apabila memang ada rekan sejawat, murid atau orang tua wali murid yang memang perlu suatu ide di dalam pemecahan permasalahan. Itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan refleksi modul 2.3 dan semoga kami dapat berkembang untuk bisa lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.